kakak ipar. Maukah kakak menerimaku? Suara Bima terdengar bergetar. Perbedaan usia 12 tahun. Kakak ipar dan adik ipar. Sebuah batas yang seharusnya tak pernah kami lewati. Aku tahu itu semua. Akal sehatku meneriakkan semua larangan itu. Adik ipar. Aku tak sanggup melanjutkan kalimatku. Tatapan mata Bima begitu memohon. Aku bisa melihat kerinduan yang begitu dalam di mata pemuda berusia 34 tahun itu. Dan sejujurnya, aku juga merasakan gejolak yang sama di dalam diriku. Selama 5 tahun ini. Betapa kesepiannya kakak. Aku tahu. Kata-katanya menusuk tepat di jantungku. Benar, aku sangat kesepian. Di usiaku yang ke-46, aku telah melupakan semua perasaanku sebagai seorang wanita. Kakak juga merasakanku, kan? Sejak malam itu, kita berdua sudah tahu. Ingatanku kembali melayang ke pemandangan mengejutkan yang kulihat dari celah pintu kamarnya malam itu. Wajahku terasa panas. Sejak saat itu, aku memang tak bisa melupakannya. Adik ipar, kakak ipar. Tangannya yang hangat menyentuh pipiku. Kakak ipar. Aku tak bisa lagi menghindar. Namaku Rina. Usiaku tahun ini 46 tahun. Dulu aku adalah seorang balerina. Sekarang pun, aku masih sangat menjaga bentuk tubuhku. 20 tahun yang lalu aku menikah dengan putra sulung dari sebuah keluarga konglomerat Mas Ari, tapi 5 tahun yang lalu, ia meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Kami tidak punya anak. Ibu mertuaku memintaku untuk tetap tinggal dan menjaga nama baik keluarga. Aku pun menyetujuinya. Keluarga almarhum suamiku adalah keluarga yang sangat tradisional dan kaku. Aku selalu harus bersikap sopan dan menjaga etika. Aku bahkan harus menggunakan bahasa formal pada adik iparku sendiri, Bima. Bima, yang kini berusia 34 tahun, baru saja menyelesaikan studinya di Amerika dan kembali untuk membantu bisnis keluarga. Meskipun ia 12 tahun lebih muda dariku, aku tetap harus bersikap hormat padanya. Hingga suatu hari ibu mertuaku harus menjalani operasi tulang belakang dan dirawat di rumah sakit selama 3 minggu. Rina, katanya sebelum pergi, Bima akan ada di rumah. Setidaknya kamu tidak akan sendirian. Sesuai ucapannya, Bima kembali dari luar negeri. Dan tinggallah aku berdua dengannya di rumah mewah yang besar ini. Malam pertama berjalan lancar. Aku menjenguk ibu mertua di rumah sakit, sementara Bima bekerja dari rumah. Kami makan malam bersama, lalu kembali ke kamar masing-masing. Malam kedua. Sekitar pukul 4 dini hari, aku terbangun karena haus. Saat berjalan di lorong yang remang-remang menuju dapur, aku melihat pintu kamar Bima sedikit terbuka. Biasanya selalu tertutup rapat. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya. Aku mendekat dan melongok ke dalam. Saat itu juga, aku membeku. Bima tertidur pulas di ranjangnya, tanpa selimut. Tubuhnya yang atletis terpampang jelas, perutnya yang berotot, bahunya yang lebar, dadanya yang bidang. Tapi, bukan itu yang membuatku terpaku. Mataku tertuju pada sesuatu yang lain, napas saya tertahan, jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku tidak seharusnya melihat ini, aku harus segera pergi. Tapi mataku tak bisa lepas. Wajahnya yang damai saat tidur, napasnya yang teratur, dan tubuhnya. Tubuh seorang pria muda berusia 34 tahun yang begitu sehat dan gagah. Sudah 5 tahun aku tidak pernah melihat tubuh pria sedekat ini. Bahkan saat bersama almarhum suamiku, rasanya tidak seperti ini. Ia adalah suami yang baik, tapi pendiam. Hubungan kami lebih terasa seperti sebuah kewajiban. Ukurannya pun biasa saja. Tapi yang kulihat, sekarang, ini sama sekali berbeda. Entah sudah berapa lama aku berdiri di sana. Aku tersadar saat merasakan tubuhku sendiri mulai terasa panas. Sensasi yang telah kulupakan selama 5 tahun, kini bangkit kembali. Aku buru-buru berbalik dan lari ke dapur. Aku menenggak segelas air dingin, tapi tak membantu. Tanganku gemetar. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela dapur. Wajahku memerah seperti seorang gadis remaja. Apa yang kulakukan? Mengintip adik iparku sendiri, bayangan tadi tak mau hilang. Justru semakin jelas, tubuhku bereaksi. Rasa panas di perut bagian bawah, sensasi yang tak pernah kurasakan bahkan saat bersama suamiku. Aku kembali ke kamarku, tapi tak bisa tidur. Aku terus membalikkan badan, gelisah. Ada apa denganku ini? Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan lelah.
Aku merias wajahku, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Saat turun, Bima sudah ada di dapur. "Pagi, Kak," sapanya sopan. Ia mengenakan kaos putih dan celana training. Sepertinya baru selesai berolahraga. "Pagi, Bima," jawabku dengan suara bergetar. Aku tak berani menatapnya. Bayangan semalam terus menghantuiku. "Kakak tidak apa-apa?" Wajahnya pucat. "Tidak apa-apa. Hanya kurang tidur." "Jangan terlalu lelah, Kak. Biar aku saja yang siapkan sarapan," katanya. Aku hanya bisa duduk di meja makan, memperhatikannya, menyiapkan roti panggang dan kopi. "Kak," panggilnya saat kami makan. "Semalam." Pintu kamarku sepertinya terbuka. "Apa Kakak lihat?" Jantungku mencelos. Tidak, aku tidak lihat." Jawabku berbohong. Wajahku terasa panas. "Oh, mungkin karena angin," katanya, lalu kembali fokus pada makanannya. Tapi aku bisa merasakan, tatapan matanya berbeda. Siang harinya, setelah pulang dari rumah sakit, aku mendengar suara dari ruang fitness di lantai bawah. 1, 2, 3. Bima sedang berolahraga. Aku melongok ke dalam. Ia sedang push up, kaosnya basah oleh keringat, menempel lekat di tubuhnya. "Oh, Kakak sudah pulang?" Ia bangkit dan menyeka keringatnya. Otot lengan dan perutnya terlihat begitu jelas. Aku membuang muka. "Iya, Kakak bawakan minum." Saat ia menerima gelas dariku, aku bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya. Aroma khas seorang pria setelah berolahraga. Malam harinya, aku tak sengaja melihatnya dari jendela kamarku. Ia sedang berenang di kolam renang indoor di lantai dasar. Saat ia keluar dari air, tubuhnya yang basah dan berotot kembali terpampang di hadapanku. Aku buru-buru menutup tirai. Jantungku berdebar liar. Ini berbahaya. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Tubuhku menginginkannya. 3 hari berlalu. Aku semakin sulit mengendalikan perasaanku. Pagi hari keempat, aku sengaja bangun lebih siang, berharap tidak bertemu dengannya. Tapi ia justru sudah menyiapkan sarapan untukku. "Pagi, Kak. Kopinya sudah siap." Setelah dari rumah sakit, aku melihatnya sedang tertidur di kamarnya. Pintunya kembali terbuka. Kali ini aku tak bisa menahan diri. Aku masuk ke dalam. Aku berdiri di samping ranjangnya, menatap wajahnya yang damai. Tanganku terulur, ingin sekali menyentuh rambutnya. Tapi aku menahannya. Tiba-tiba, ia bergumam dalam tidurnya. "Kak Rina." Jantungku berhenti berdetak. Iya, memimpikanku. Aku buru-buru keluar dari kamarnya. Malam hari kelima, ia menyiapkan makan malam spesial. Steak dan anggur merah untuk kakak yang sudah lelah merawat ibu, katanya. Kami makan malam berdua. Suasananya begitu romantis. Dan itu membuatku semakin gelisah. "Kak, akhir-akhir ini kakak sering murung ya?" "Tidak juga." "Bohong. Kapanpun butuh bantuan, bilang saja padaku." Tatapan matanya begitu tulus. Malam itu, setelah kami selesai makan dan membereskan semuanya, kami duduk di sofa ruang tamu. Suasananya begitu canggung. "Kak," panggilnya. Aku mau jujur. Jantungku berdebar. Malam itu, aku tahu kakak melihatku. Napas saya tertahan. Sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kakak. "Bima, aku tahu ini salah. Kakak adalah istri dari kakakku." Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Tangannya menggenggam tanganku. "Kakak juga merasakannya kan?" Tatapan mata kakak, semuanya berbeda. Aku tak bisa menyangkalnya. "Kak, jujurlah, katakan apa yang kakak rasakan." "Bima, kita tidak boleh begini." "Kenapa tidak boleh?" "Karena kita keluarga. Tapi sebelum itu, kita adalah pria dan wanita. 2 orang yang saling menginginkan. Tapi, usiaku, aku 12 tahun lebih tua darimu. Apa itu penting? Kakak sangat cantik." Aku tak bisa berkata-kata lagi. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku dan Bima bercinta. Rasanya begitu nyata. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Pagi hari ke-6, aku memutuskan untuk bicara dengannya. "Bima, kita butuh waktu untuk berpikir," kataku. Ia hanya mengangguk. Seharian itu kami saling diam. Malam harinya, hujan deras turun. Aku sedang duduk di ruang tamu saat ia turun dari kamarnya. "Kak, sudah dipikirkan?" tanyanya. "Bima." Ia menggenggam tanganku. Aku tahu ini tidak benar.
Tapi setiap kali melihat kakak, jantungku berdebar. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku juga, balasku lirih. Kak, kalau kakak tidak menolakku, aku tidak akan berhenti lagi. Aku memejamkan mata. Itulah jawabanku. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman pertama kami setelah 5 tahun. Ciuman yang begitu dalam dan penuh gairah. Kita ke kamar, Kak, bisiknya. Aku mengangguk. Malam itu, kami menjadi satu. Ia begitu lembut, begitu hati-hati. Apa sakit, Kak? Tanyanya berulang kali. Aku hanya menggeleng. Tidak. Rasanya menyenangkan. Kami bercinta hingga fajar. Aku mencintaimu, Kak. Aku juga, Bima. Sejak malam itu, 19 hari masa tinggal kami berdua berubah menjadi sebuah romansa rahasia. Siang hari, kami adalah kakak dan adik ipar. Malam hari kami adalah sepasang kekasih. Hingga hari di mana ibu mertuaku akan pulang. Malam terakhir kami bercinta dengan lebih putus asa. Ini bukan yang terakhir kan, Kak? Tanyanya. Aku tak bisa menjawab. Keesokan harinya, ibu mertuaku pulang. Semuanya kembali seperti semula. Tapi hatiku tidak. Setiap kali bertemu Bima, jantungku akan berdebar. Kami hanya bisa saling mencuri pandang. Sebulan kemudian, Bima memberitahuku bahwa ia akan pindah ke apartemennya sendiri. Aku hancur, tapi aku tahu ini yang terbaik. Di hari kepindahannya, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Jaga diri baik-baik, Kak. Kamu juga. Setahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bima akan menikah. Hatiku sakit, tapi aku harus merelakannya. Di hari pernikahannya, aku datang. Ia terlihat begitu tampan dan bahagia. Saat mata kami bertemu, aku bisa melihat segalanya di sana. Rasa terima kasih, penyesalan, dan cinta yang tak akan pernah bisa kami miliki. Aku hanya bisa tersenyum lalu berbalik pergi. Kisah 19 hari kami akan selamanya menjadi rahasia terindah di dalam hatiku.